5 perkara yang lainnya, sihhataka qabla saqamik. Sehatna awak tanah ini, sehatna pendengaran ta, sehatna mata ta, sehatna awak ta secara keseluruhan qabla saqamik, sebelum mulai sakit. Jangankan semua badan kita sakit para jemaah. Satu bagian lekan anggota badan nenek, ya, maka semua anggota badan kita akan merasakan sakit, akan mengeluhkan rasa sakit. Ishtaka minhu sa'iru jasadi, satu bagian yang terkena, ya, mata anta doang maka sakit, maka telinga, imanai, otak, lapukna sakit, ya. Maka silahkan jaga kesehatan kita dengan selalu mengisi kesehatan ini di dalam perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang bermanfaat. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Ya, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, na tinggalan naenang, ya, sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dunia akhiratnya, untuk badannya, tinggalkan. Ya, yang tidak bermanfaat tinggalkan. Rahimani wa rahimakumullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhlak. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai kita masih seputar hadis akhlak tentang silatul arham, menyambung hubungan kerabat ar-rahim, yaitu hadis Amr ibn Abasa as-Sulami. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa an Amr ibn Abasa as-Sulami radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Amr ibn Abasa as-Sulami, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dia mengatakan, kuntu wa ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa ala dhalalah. Ketika aku pinjaman jahiliyah, dan aku menyangka, ya, manusia pada saat itu di atas kesesatan, wa annahum laysu ala syai'in wa hum ya'buduna al-awthan, dan mereka tidak di atas sesuatu apapun, ya, narak peganganna. Karena saat itu pada masa jahiliyah mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran, maka aku mendengar, ya, kabar seorang laki-laki di Makkah, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqa'adtu ala rahilati faqadimtu alaihi, aku bergegas berangkat, ya, mengendarai tungganganku, kemudian aku mendatanginya, ya, dari kampungnya dia berangkat ke Makkah untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendengar arah sosok laki-laki yang menyampaikan berbeda dengan orang yang lain lakukan, di mana di kota Makkah saat nono pada masa jahiliyah mereka menyembah berhala, mengagungkan patung-patung. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam-diam. Kenyakanda ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dia mencumbai Nabi sallallahu alaihi wasallam kenyang kanda, disiksa oleh kaumnya. Jura'u alaihi qaumuhu, yang dimana saat itu ketika aku datang dekat Amr ibn Abbas as-Sulami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang diganggu oleh kaumnya. Fatalabtu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatalabtu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah, faqultu lahu man anta. Kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampai Nabi Makkah, dia mengatakan man anta, ai kepe nenek berketuan timbak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana nabi, aku nenek seorang nabi. Ya, di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan tentang yang hak. Faqultu, kemudian Amr ibn Abbas as-Sulami mengatakan, wa ma nabi, apa ke nabi? No. Qala arsalani Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah mengutus aku. Ya, Allah mengutus aku. Faqultu wa bi ayyi syai'in arsalaka. Kemudian Amr ibn Abbas as-Sulami mengatakan, apa ke misi Allah Subhanahu wa taala mutus itu? Ya, apa ke tugas pe? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutusmu? Qala arsalani bisilatil arham. Pertama, Allah mengutus aku untuk menyambung kekerabatan. Ini yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, arsalani bisilatil arham. Allah mengutus aku untuk selalu menjaga baiknya hubungan kekerabatan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun demikian siksaan lekan kaumnya, siksaan lekan orang-orang di saat itu, bahkan dari suku Quraisy sendiri yang ikut berperan ya di dalam memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan keluarga beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memutus hubungan darahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada memutus hubungan keluarga. Wa kasril awthan, kemudian menghancurkan patung-patung. Wa ayyuhadallahu la yushraku bihi syai'a, dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah ditauhidkan, Allah diesakan di dalam ibadah. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. La yushraku bihi syai'an, tidak ada sekutu dengannya. Rahimani wa rahimakumullah. Qultu lahu, kemudian Amr ibn Abbas as-Sulami mengatakan, maka aku bertanya, faman ma'aka ala hadha, ayai ke ikuti ini? Siapa pengikutmu? Siapa yang mengikuti ajaranmu ini? Qala hurrun wa 'abdun. Ya, orang-orang yang bebas, yang tidak menjadi budak. Wa 'abdun, dan para budak.
Qala wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakr wa Bilal wa mimman amana bihi. Dan pada saat nono masih beriman cuman beberapa orang yang mengikuti Nabi dekat Amr ibn Abbas as-Sulami. Ada Abu Bakar, ada Bilal dari budak, kalangan budak, ada Ammar, ada Yasir, ada Sumayyah, dan beberapa sahabat yang awal-awal mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berbagai macam cobaan yang begitu keras. Yang cobaan yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tadain dia masih nengkan ini. Ya. Belum kita jumpai. Lagu dekat nang geto, ujian, siksaan ya terhadap beliau dengan para sahabat di awal-awal Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyerah, tetap di atas iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terus bersabar. Ketika di tengah disiksanya Khabbab ibn Ard, kemudian Ammar ibn Yasir, disiksanya Bilal bin Rabah dan beberapa sahabat yang lainnya di awal Islam, ketika ya mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama tastansiruna?" Ya Rasulullah, ya kepelokang kami tolong timba Allah. Dan pantas pada saat itu mereka seandainya nak mengeluh pantas karena saking sakitnya siksaanmu. Bayangkan sahabat Bilal bin Rabah setelah dicambuk, setelah pecut Abu Bakar, setelah bakar kelakang pin atas pasir yang begitu panas. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ditaruh di atas dadanya batu yang besar, batu yang panas lagi. Ya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya disebutkan tentang apa yang mereka alami, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka hiburan dengan mengatakan, nabi-nabi sebelum padano, sebelum itan ini arakin semati, arakin sisir dengan sisir dari besi sampai kelombak kulitnya. Dan ada dari mereka digergaji belah dua. Wa innakum qaumun musta'jilun, dan kalian ini tergesa-gesa. Jadinya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ketergesa-gesaan di dalam dakwah, di dalam menyebarkan kebaikan tidak akan mendapatkan hasil. Ya, justru apa? Sebaliknya, kesabaran kita yang terkikis. Ya, makanya ketika nara ujian apapun, ujian kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita cobaan, coba bandingkan ujian kita dengan orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat, ulama-ulama salaf. Bagaimana mereka mempertahankan keimanannya, bagaimana mereka mempertahankan kebenaran ini, supaya apa? Orang yang belakangan entuangna kena nono memang kena, isalah no salah, supaya jangan ada kerancuan. Rahimani wa rahimakumullah. Faqultu, kemudian Amr bin Abbas as-Sulami mengatakan, inni muttabi'uk, kah munang getoja, aku mengikutimu. Ya, aku mengikutimu.
aku masuk Islam dan aku akan mengikutimu. Ku tepuah tini tangkep kan gitu. Bin awal dakwah Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka la tastati'u dzalika yaumaka hadha. Ya pe mampu pinjelune neja. Ya, engkau tidak akan bisa meninggalkan kaummu dan diam bersamaku dengan ujian yang begitu berat. Ya, saking beratnya ujian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam alami dengan para sahabat di awal-awal Islam. Ala tara hali wa halun nas? Ya kepe kita, keadaanku dan keadaan teman-temanku sekarang. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ya dah mampukah membela sahabat yang ada sekarang? Ya aku mampu. Ya, untuk membela mereka dengan fisik ya aku mampu. Karena belum kuat Islam, Nabi tetap tidak tergesa-gesa. Ya. Dan dengan ujian yang sekarang ini, mampu gen tepu ya narak jaminan ginku bau melai papa. Ya aku tahu narang kah? Ini fikih dakwah. Penting nata tuang keadaan para jamaah. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Qala Nabi mengatakan walakin narji' ila ahlik, akan tetapi pulang oleh keluargamu, pulanglah ke keluargamu. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini, kalau engkau telah mendengar aku muncul, ya, yaitu ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu mendengar aku ditampakkan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kah datang waktu aja karena aman. Rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Amr bin Abbas As-Sulami juga di dalam lanjutan hadis ini beliau menyebutkan tentang waktu-waktu salat juga. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dia tentang waktu-waktu salat. Berikutnya tentang wudu. Ya, tentang faedah yang besar atau fadilah yang besar dari wudu. Rahimani wa rahimakumullah. Fa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bada'a bil hathi ala silatir rahim wa bayani 'azimi sya'niha min awal risalatihi wa bidayati bi'tsatihi. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan menyebutkan anjuran menjaga hubungan kekerabatan. Ketika Amr mengatakan bima arsalaka bihi atau bi ayyi syai'in arsalaka, apa ke, ya, dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengutusmu, dengan tujuan apa? Beliau mengatakan arsalani bisilatir arham, Allah mengutus aku untuk selalu menyambung hubungan kerabat. Rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang dimulaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi atau sebagai rasul. Qabla an tufrada as-salat waz-zakat wa baqiyatu arkanil Islam wa qaranaha bit-tauhid. Sebelum Allah memerintahkan salat, zakat, puasa dan syariat-syariat yang lainnya, Allah di awal-awal menyuruh Nabi kita untuk apa? Selalu memperhatikan berkaitan dengan hubungan keluarga. Rahimani wa rahimakumullah. Wa qaranaha bit-tauhid, dan kemuliaan atau perintah agungna menjaga hubungan kerabat ini adalah
Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membarenginya dengan penyebutan kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sesuatu itu adalah sesuatu yang agung karena disebutkan bersamaan dengan ilmu yang sangat agung. Sebagaimana dalam pelajaran kita sebelumnya tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban untuk bertauhid, hanya menyembah Allah, berikutnya wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tuamu engkau wajib berbuat baik. Ini menunjukkan apa? Sebagai petunjuk bahwasanya kedudukan orang tua sangat agung, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengagungkan, maka kewajiban kita sebagai umat Islam harus mengagungkan syariat yang Allah Subhanahu wa taala agungkan tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, anna a'rabiyan arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safar fa akhadha bi khitam naqatihi aw bi zimamiha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di safar, ya, melakukan perjalanan dengan para sahabat, ada seorang badui yang mencegat perjalanan beliau. Langsung arang dengan badui, langsung ngantikna pleber ontan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nambang leka. Oh, jilu, ku beketuan ini ngiriannya. Ya, terus dipegang. Ya. Dia memegang untuk memudahkan peketuanan nano. Ya. Ini pagahnya dengan badui. Ya, lagu pagah bagus nenek. Pagah gen ngetoanan tentang hukum. Ya, ya na pagah besual. Summa qala, kemudian dia mengatakan ya Rasulullah. Pin dalam riwayat yang lain dia mengatakan ya Muhammad. Sekali lagi di dalam riwayat hadis, ya, kalau ada lafaz ya Muhammad, keseringan nono keluar lekan pertanyaan atau lontaran dari orang badui dengan gunung yang kurang mengetahui tentang peradaban kota. Ya, rahimani wa rahimah, keras-keras kan? Ya, keras-keras. Dia mengatakan ya Muhammad, sebagaimana hadis tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selun-selun lekan mudi, langsung nganti selendang Nabi dengan mengatakan ya Muhammad a'tini min malillah indak. Muhammad, embeng kaku hartan Allah yarak pen ini. Kasar dengan Yahudi, dengan Badui ini. Ya, bahasa antanen kan, bagingan hitaka. Sambil apa? Sampai disebutkan leher Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekas karena selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam keras, kainnya keras. Sampai berbekas. Bayi tajaklah atu dengan neruana. Kan kayak gina ngembeng. Rahimani wa rahimakumullah. Dengan hal yang seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan memperlakukannya dengan sikap dan sifat keras ngambuk, namun dengan lemah lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya, ya, memberikan dia haknya. Dan ini yang dilakukan oleh seorang badui ketika dia mencegat Nabi sallallahu alaihi wasallam di safar perjalanannya. Ya Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah. Ajarkan aku apa keinginan aku dekat timpa surga.
Simpel. Sederhana ketuananna dengan Baduino. Marasa kah minta tama surga ini apa ke kita gawe. Gitu-gitu. Ya anak ulah ketu lalu ketuananna. Ya. Ini orang Badui. Dia mengatakan, wahai Muhammad, ajarkan aku, beritahukan aku amalan yang mendekatkan aku ke surga. Wa ma yuba'iduni minan nar, dan yang menjauhkan aku dari neraka. Qala fakaffa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam sebentar. Nabi menahan. Ya, dan langsung menjawab. Kah? Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak akan mengucapkan karena hawa nafsu. Ya daging berjawab karena hawa nafsu. Baik taja kenyakaan tanengka arak perlu enta ijo terus arak batur mentelahan ita nanti sepanger Honda nokum be. Hop julu areng tak ketuanan. Aduh bang ngebut doang mah eta. Tancep gas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terdiam sebentar, tidak menjawab. Summa nazara fi ashabihi. Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam dongak. Karena ilangan dalaku jawaban ini arah li atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memandangi para sahabatnya. Tsumma qala, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mengatakan laqad wuffiq aw laqad hudi. Sungguh orang Badui ini telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jamak ya taufik lekan Allah. Qala, dan Nabi mengatakan kaifa qulta? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi apa ke engkat pe beru, apa ke peketuhanan pe beru. Jadinya kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah, atau kita sebagai guru ketika ada pertanyaan tidak apa-apa tak hanya jelas masih ulang dulu pertanyaan noh. Ya, ulang dulu. Ya, diulang lagi. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'ada. Kemudian orang itu mengulangi pertanyaannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, yang mendekatkan kamu ke dalam surga, yang menjauhkan dari neraka, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kunci jamak memang ini. Sembah Allah saja, jangan jadikan sekutu bagi Allah. Kak pinang Allah sekutu, yakin Allah yang menciptakan, meyakini Allah yang berikan rizki, maka minta rizki kepada Allah. Meyakini Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang menyebabkan atau menjadikan sebab-sebab datangnya penyakit, maka minta kesembuhan dari Allah. Ini maksud ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan sekutukan Dia. Ini kunci yang pertama masuk surga. Wa tuqimus shalah. Baru yang kedua, kerjakan salat. Kerjakan salat maksudnya ini adalah as-salawatul khams. Salat yang 5 waktu. Ya, ara ita solat tahajud ta bilang kelem, ya, solat tahajud bilang kelem, solat duha tidak pernah kita tinggalkan. Namun apa, lale masih pin hadir solat berjamaah, ya nara manfaatna sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Tak jaga dulu wajib, ya, jaga yang wajib dulu.
Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan tentang keimanan, tentang masalah tauhid, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan prinsip yang kedua adalah jaga salat fardu. Nama surga wahita. Ya, jaga waktuna. Ya, jaga waktuna. Kemudian jaga apa? Jaga sifat-sifat pelaksanaannya. Harus tak jaga ya. Harusnya sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Nenek pun dalam solat, menjaga tumakninah di dalam solat, menjaga sunnah-sunnah di dalam solat. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini menjaga solat fardu. Wa tu'tiyaz zakah. Kemudian engkau membayar zakat. Atau wa tu'tiz zakah. Engkau menunaikan zakat, zakat yang wajib. Ya, zakat fitrah wajib atau zakat harta. Ya, zakat harta syaratnya adalah ketika sudah sampai haul, waktu nalik cukup nisabnya. Ya, batas minimal untuk mengeluarkan zakat, diwajibkan zakat pada harta, zakat mal, tunaikan. Kemudian yang ketiga, watasilu ar-rahim. Kemudian yang ketiga adalah engkau menjaga hubungan keluarga. Kunci surga ini. Ya. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Badui, "Da'in naqah, kah nang lepaskan kule kak wah." Masih doang nanti pelebet kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Aturiduna an tarau ahlal jannah atau an tarau rajulan min ahlil jannah?" Milih kepada kita salah satu dari penghuni surga. Ya? Nabi berketuan tiba para sahabat yang ikut safar pada saat itu, "Maukah kalian melihat salah satu dari penghuni surga?" Apa kata para sahabat? "Mau ya Rasulullah." Dan para sahabat tidak pernah berpikir siapa itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unduru ila hadzal rajul fa innahu min ahlil jannah." Pada kita ka sosok laki-laki ini, dia adalah penghuni surga. Makanya penampilan para jemaah rahimani wa rahimakumullah, penampilan ya, apa yang kita miliki belum menjadi atau wibawa ataupun derajat kedudukan yang kita miliki di dunia yang jadi penentu surga entah. Yang jadi penentu adalah siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nenek iwarisin surga siapa yang bertakwa? Allah menyebutkan tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyyan. Itulah surga kami. Ingin kami warisan yang akan kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang aku berikan untuk hamba-hambaku siapa di antara mereka yang bertakwa. Takwa. Dalam hadis sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat perbedaan
hanya melihat dari penampilan, ya, dari badan kita, arai gagah, arai sedang, ya ada kita lihat ruagah. Namun yang menjadikan Allah redha adalah kalau penampilan, kalau ketampanan dan yang lainnya, kemudian pangkat, jabatan dan yang lainnya dibarengi dengan amalan soleh, dibarengi dengan takwa. Selalu ikhlas di dalam amalan ibadah yang kita lakukan. Neneng kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat sekarang, seorang badui mengatakan, ya, munang getoja ya Rasulullah, af'alu wala azid. Nini doang wagin ku gaul, ya aku gir rombuk ya. Salat wajib doang, puasa wajib doang, kemudian apa? Zakat wajib doang, ya aku gin gawe sunnah, ya aku gir rombuk ya kan gitu. Ya, lagu tetu ke nenek jagai wajib no. Tak tetu. Makanya di sini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita di sini adalah menjaga hubungan kerabat, hubungan keluarga. Dan apalagi ada lekan keluarga anta dan dia adalah tetangga kita lagi, maka dia memiliki dua hak. Haknya sebagai tetangga dan haknya sebagai saudara, haknya sebagai kerabat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sedekah untuk orang miskin maka mendapatkan satu pahala sedekah. Sedekah kepada seorang miskin dan dia dari kerabat kita, ya, maka kita mendapatkan dua pahala sedekah. Pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan kerabatan. Sadaqatun wasilah. Nabi mengatakan sadaqatun wasilah, dua pahalanya. Ya. Namun sekali lagi, tentunya ketika kita akan bertetangga, ini hal yang sangat rentan lekan godaan syaitan ketika masalah tetangga ini. Yang Mbok Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka min jarin su. Ya Allah, aku berlindung dari tetangga yang buruk. Ketika peminak balik, ketika pemeli balik, pemeli pelamburan kita, ai kegen tetangga ampe. Penting nenek. Kenapa? Karena akan berpengaruh pada agama kita juga. Ya, berpengaruh pada keluarga kita, berpengaruh pada harta kita. Munita ya tak ganggu tetangga yang buruk, dia akan mengganggu kita. Bahkan kebaikan kita akan dibalas dengan keburukan. Nenek selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan. Wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min jarin su. Ya Allah, ku berlindung, ku laku perlindungan lekan tetangga yang buruk. Yang kedua, wa min zaujin yushawwibuni qabla al-mashibu atau qabla al-mashibi. Dan aku berlindung lekan pasangan. Tunina tu mama nenek. Imina aku oban masih bajang. Masih bajang wah oban. Oban le apa? Oban le pengomian tunina. Ibu-ibu, kak pepinak kami masih bajang wah oban. Maka tidak heran sekarang pin zaman nenek lui kita bajang lagu oban itu langanna. Dia wah, kenapa? Kerang lalu tunina ini rukat. Ka ina engkat pe mina tu mama oban. Atau sebaliknya, begitu juga suami membuat mina tuninano masih dudara wah oban, anakan saya wah toh ruana. Kenapa? Ya pewah ngembang ida
kepeng untuk beli sesenger. Mbeng tu ni nano. Bu saya, pira ke sangon kosmetiknya tu ni nano. Pira juru. Pira ke belanjan tu ni nano nak adu beli sesenger. Ngebeng satu senjelengok aja. Luar biasa. Alui wah satu sekerantai. Macam wah mau beli satu ibu-ibu. Ya. Mara kita sebagai suami senang ketika ketika istri kita harum, nainges ruana, ya, nak kelimis ruana, maka fasilitasi. Ya, ni najak tu ni nak bersihkan ngadu abu nenek atau batang gosok-gosok kambut sampai kegelekan gigi nenek mai ruana. Penampilan, ya, lantas suami mengatakan, aduh, baca cocok ginta meta lain nenek aja, noak lalu. Jangan. Begitu juga ibu-ibu, rahimani wa rahimakunallah. Ya, perhatikan, jaga akhlak kepada suami. Jangan angkat suara. Karena belian angkat pelek tu mamanu. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan, ginta musyawarahan, nah ada yang, ya, lagu angkan luian jarina itan ini takut pinawa jarina. Kenapa? Tunina ini kalah habri. Tukang gertak. Gertak lo untuk tu mamanu. Ya, gertak lo untuk. Payu tu mama arak tu maman tulung loh wesele tu nina. Anjak kerendang gertak ni. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'udzu bika wa min zaujin yusayyibuni qabla al-masyibi, dan aku berlindung lekan pasangan yang membuat ubanku tumbuh sebelum waktunya tumbuh. Bajang wah oban, ingat bukan karena keturunan doang, bukan karena faktor gen. Nono papa, pengomean tunina papa. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lan tadzuqal mar'atu halawatal ibadah atau halawata ta'atiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. Tunina ya nagin mau manisna ibadah, dia tidak bisa merasakan manisnya ibadah. Ibadah ini manis ibu-ibu. Salat nono manis, sedekah nono manis, berbakti nono manis, akhlak kebaikan nono adalah manis. Lagu tunina ya nagin mau manisna kebaikan hatta tuaddi haqqa zawjiha. Kunci utamanya adalah tunaikan hak suami dulu. Ya, kak na tinggan kat pelek tu mama. Kak pegirang jari penggertak tu mama kah? Tukang gojlok. Ya, jangan. Ya, jadi ini dia hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu peringatkan kita bangga nawah. Ya, insyaallah kita lanjut pen pertemuan yang akan datang berkaitan dengan masih hadis seputar menyambung hubungan kekerabatan tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan azan.
محمودا الذي Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Silakan. Saya Bu. Nah, dari orang itu kalau dia berkurang kepeng dan yang tertinju. Yang tertinju. Terus? Nah, apakah yang tertinju ya? Kurang kepeng terbiasa. Bisa kasus. Apa tinju no dulu? Ya tak kangguan jak ninjuang jak. Apa tinju no? Hah? Kalau dia tinju niki, gaulin dia. Gaulin ya, jelas Bu. Rahimani wa rahimakumullah. Tunina mon ya na cukup belanjana ya dengan bang tunin juang ya dengan bang ledang gaulin maksud Abu Sayyaf. Bagaimana hukum natunina nenek? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza da'a ar-rajulu imra'atahu, apabila narak seorang suami ngubin tuninanu ila firashihi, loh kamar, loh tindoan, fa'abat, maka istri ini enggan dengan berbagai macam alasan. Ya kukulu, ya pesarang biang aku kepen. Ya kukulu, ya pe payu melingang aku kalong. Ya kukulu ngurungang pe COD no. Anjak zaman COD nengkah. Ya, iya mesen tuninan ini kita berbayar. Ya. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka malaikat melaknat. Laknat ini doa dijauhkan dari rahmat. Malaikat berdoa kepada, mendoakan wanita yang menolak hasrat suaminya sampai lelemak. Bahkan dalam hadis yang lainnya sampai nareda suaminya, sampai dia mau digauli. Lagu terkadang kami lintan nunu doang abu sesuai yang mesti. Ya narak balong nakah. Ya. Genang ketinita doang gen tinju no. Muni anan sanguin juru karena genang tinju nenek. Ya. Dauran kita gen tinju ini. Ini sanguin dulu. Ya, yang mangan yang lezat, minuman yang berenergi. Ya, bila perlu sebelumnya Bu, sapin dulu, iba dulu. Kahina bagus jamak. Ya. Coba anak tunina ni sapin, manjayang lah. Karing dak teka, babau wah nono jak. Nene tunina wah balar, ngembang mangannya, enemanna kurang. Belanjana ya nara, teka nulun tu. Sekat mesti. Jelas Bu? Jelas, sallallahu alaihi. Lanjut karing saya. Nah, kekal jama disirikan niki. Lagu disirik niki kekal sekali disirikan. Lagu dia mati wah. Dia mati wah. Nah. Lagu doakan di samping yakin doanya niki mungkin kita doa dengan sirik. Rahimani wa rahimakumullah. Arak dengan kekelalu kesirikannya dan mati wah. Sampai ke doa anta atau terima ke doa anta henta doa yang kebaikan atau mintakan rahmat dan ampunan untuk orang sampai. Ya, hadis semua mengatakan doa kebaikan untuk saudara kita yang tidak hadir, malaikat mengatakan walaka bimithli ma da'auta walaka bimithli, engkau akan mendapatkan sesuai dengan apa yang engkau doakan. Bayak narayan ini. Ya, dan selama bukan orang kafir tetap kanggo kita doakan, mintakan. Ya, dan husnudzon lui dari kaum muslimin yang meninggal di atas kesyirikan bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan penentangan karena dia mengetahui hukum, karena kejahilan. Uzuri.
Ya, lawan ka Allah urusan nanoja. Yang penting tetap urusan kita untuk saling mendoakan. Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa antaku, ya Allah, ampuni aku dan ampuni orang-orang beriman. Nina mama, orang-orang Islam, nina mama yang hidup atau yang mati. Jelas Bu? Doa yang doang. Kak teman telah berdoa. Wallahu a'lam. Sudah. Ipar termasuk kerabatan Islam. Ipar itu apakah termasuk kekerabatan? Ipar termasuk kekerabatan apa tidak? Kekerabatan dari istri. Lagu bukan kekerabatan, maksudnya kekerabatan yang kita marak mahram ta, kanggo ginta gonceng ketu-keti. Ya, tapi orang-orang yang dicintai oleh istri kita tamilu kangen. Bandik demen itapin semeton na batur no. Demenang ipar nongkan. Kak girang besul ipar. Adina dong ginta kali ya ginta demenang. Lagu kakak ipar ada ipar ya tak demenang. Pelih wahitan aja. Tetap ya. Namun sekali lagi Rasul mengatakan alhamu mautun. Ipar nono kematian tak alwi dengan celaka ipar. Ya, kenapa? Karena meremehkan. Ya, seolah-olah adik ipar teh ngena adik ipar kanggu aginda ketu-keti bareng. Ya. Kakak ipar kakak lu tuh nenek lepas todok nak kakak tu cinterang aku. Enggak boleh. Ya, jelas? Wallahu a'lam. Habis? Silakan. Sering biasanya kerabatan masalah harta dan sebagainya. Nah, jadi sering kita bersuara kadang itu. Nah, terus hal kita untuk baik tentang kerabatan tapi mereka tidak mau gubitan puntan ini. Ketika keseringan memang diantara salah satu faktor putusnya hubungan ini selain faktor agama, keseringan karena faktor dunia yang lebih besar, warisan, ya, faktor warisan saling buang, faktor pelamburan, faktor harta ini harta itu dan yang lainnya. Banyak kita yang saling putus hubungan darah. Maka ketika ta toang hukumna atau belikna dosa dengan mutus hubungan kerabatan tersebut, maka silahkan kita bertobat kepada Allah, sambung na nyerak. Ya, sambung na nyerak sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menunda penulisan pahala anta. Bayat tawah mau pahala, munah tahu nak saling sapa, tahu nah narak pahala salat, sedekah, puasa narak. Ya, sebentar. Kemudian ketika wahta berusaha dan orang tidak mau, ya aku kulu, ya aku reda pokoknya, tapi kita sudah memperbaiki hubungan, maka itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagu kak kali ginta imbangin dengan perangi buruk kita. Aku pada kayak ke siapa? Aku kakak. Kenang pikir nyimpan aku, ini salah. Tetap doakan kebaikan. Ya. Tetap doakan kebaikan. Cara anda menyambung hubungan kerabatan adalah selalu saling ziarahin, saling peta, saling ketonang kabar. Berikutnya adalah selalu saling berikan hadiah, saling tanja jangkela hadiah, saling belingang kelambi. Kemudian saling doakan. Ini paling utamanya, saling doakan. Kadang ya nabau lek tayang saling beyang hadiah berupa materi, uang dan yang lainnya. Lagu doa aja kita tidak terbatas. Tetap saling doakan. Adapun aran atin manusia beda-beda, ya, maka uzuri dia sang sampai nuno masih ya pemahaman dia. Ya, yang penting sekarang tetap kita perbaikin hubungan dan doakan. Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wallah. Fadhal. Apa yang menyebabkan kita tidak merasakan manisnya ibadah? Apakah karena iman kita itu naik turun sehingga manisnya ibadah itu kita tidak merasakannya? Apa keinginan bapang ita yakta nikmatinnya manisnya ibadah?
Pertama adalah karena keimanan, jelas. Ya, karena keimanan, ara itai rendah iman tai sedang i tinggi. Kemudian yang kedua adalah karena kemaksiatan. Ya nagin bau le tarasaang nikmat nata tokol nuntut ilmu, nikmat salat, nikmat apapun tatkala ya ta bau lepas lekan maksiat sekat. Ijal doang kita. Ya. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa? Bidzambillah yusib. Inna Rasul mengatakan bahkan di dalam masalah rezeki, wa innar rajul la yuhramu rizquhu bidzambilladzi asabah. Bahkan seorang mukmin atau seorang muslim akan tertunda pahalanya, akan tertunda rezekinya, ya, karena sebab dosa yang dia lakukan. Ya narak nikmat tamangan ngenem, istirahat juga tidak akan nyaman tatkala apa? Maksiat tidak bisa dijauhi. Ya, dan yang berikutnya adalah ya tawah maca Quran. Ngene kah? Lapu tan ini jak. Ya tawah kita ya Al-Quran no. Jadi kan dalam satu hari satu ayat kah? Sangnya nabau kita sabah lembar, juz, 2 juz, arah ayat doang. Kita tahu baik Bismillahirrahmanirrahim. Enangkah? Cemak terusang alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Enak bau ke? Ha ibu-ibu. Ha. Alif lam mim. Jemaah wah terusang mampu. Entelah wah tutup. Jemaah mampu ayat kedua nah. Begitu. Yang penting apa? Ahara rutinitas lekan Al-Quran, dan itu yang membuat kita akan nyaman dengan ibadah. Karena dalam Al-Quran kita berbicara dengan Allah, dalam Al-Quran kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dan banyak lagi hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah yang kita lakukan. Di antaranya adalah kesyirikan dan kebid'ahan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin demikian para jemaah yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita pada kesalahan yang kita ucapkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ngicani kita ilmu bermanfaat dan amal soleh, dan memudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.